Sip, ikan asik bersama saya Fiona dari Isolasi PKRS Garisuri Kota Dumai. Pada episode bisik kali ini, kita akan membahas tentang kanker kulit. Untuk itu, telah hadir narasumber kita hari ini. Ada Dr. Zain Rizal Wilman, SPDVE. Selamat pagi, Dok. Apa kabar, Dok? Selamat pagi Mbak Piala, Alhamdulillah. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang kanker kulit, nih, Dok. Iya. Nah, sebenarnya apa itu kanker kulit? Nah, jadi kanker kulit ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak normal dan tidak terkendali pada sel kulit yang diakibatkan oleh kerusakan DNA pada sel kulit. Jadi di mana biasanya sel kulit kita ini akan terus bertumbuh secara teratur, dia tumbuh terus membelah dan dia akan mati. Begitu terus siklusnya akan berulang secara teratur ya. Namun pada kanker kulit siklus ini menjadi berubah, dia menjadi tidak terkendali, bahkan dia bisa merusak sel-sel lain yang ada di sekitar kulitnya tersebut. Nah, untuk kanker kulit ini sendiri untuk di Indonesia sebenarnya dia menjadi nomor 3 terbesar ya untuk kasus kanker setelah penyakit kanker rahim dan kanker payudara. Jadi memang perlu mendapat perhatian khusus sebenarnya untuk kanker kulit ini. Karena biasanya apa tuh, Dok, kanker kulit yang sering ditemukan? Nah, untuk kanker kulit yang paling sering ditemukan biasanya kita menjadi 3 kelompok ya. Nah, yang paling sering itu adalah basalioma. Itu yang paling sering kita temukan. Basalioma atau bahasa lainnya adalah basal cell carcinoma. Kalau karsinoma ini kan udah jelas namanya karsinoma, itu biasanya sudah langsung berhubungan dengan malignansi atau penganasan atau nama-nama kanker ya. Itu biasanya ada perakiran karsinoma. Nah, yang kalau basalioma atau basal cell carcinoma ini biasanya nih itu bisa berupa benjolan atau seperti lalat ya. Nanti itu dia bisa bertambah besar lebih cepat, atau bisa dia mudah berdarah ya, atau bisa terdapat luka atau luka yang nggak sembuh nggak ada lalatnya. Itu bisa dijalankan. Terus untuk yang tersering kedua itu adalah squamous cell carcinoma ya. Nah, kalau squamous cell carcinoma ini gejalanya dia bisa hanya berupa seperti bercak merah tebal pada kulit disertai sisik yang lama tidak sembuh-sembuh ya, atau mungkin bisa menjadi luka kronis atau luka lama yang tidak sembuh. Itu juga terjadi menjadi suatu kanker kulit ini yang squamous cell carcinoma. Nah, yang ketiga tersering itu adalah melanoma. Nah, kalau yang melanoma ini merupakan jenis kanker kulit yang paling berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena melanoma ini dia bisa menyebar ke organ-organ lain yang jauh dari lesi awal. Dia bisa berpindah atau istilahnya metastasis ya ke organ-organ lain yang di dalam, misalkan hati, paru, otak dan sebagainya. Makanya jenis yang melanoma ini walaupun di antara yang ketiga dia yang paling jarang, tapi dia yang paling berbahaya. Yang tadi dokter sempat bilang ada lalat yang kemudian itu kanker gitu ya, Dok, ya. Lalu apa yang membedakan antara lalat yang normal dengan yang mungkin lalat yang akhirnya ke kanker, Dok? Untuk perbedaan ya dari lalat yang normal dengan dari lalat yang ke arah ke kanker, untuk yang normal itu biasanya ya dia dari bentuknya dia simetris ya, terus dia tidak ada perubahan ukuran warna ya, dia akan tetap gitu-gitu aja terus dari lalatnya. Yang ketiga mungkin dia bisa gampang berdarah ya, atau mungkin bisa menjadi ada tingkat atau luka pada lalatnya yang tidak sembuh-sembuh. Terus bisa terjadi perubahan warnanya tidak sama pada satu lalat ya. Misalnya mungkin warnanya ada coklatan, ada hitamnya, ada yang lebih muda lagi coklatnya. Tidak pada lalat itu warnanya tidak seragam. Itu bisa kita curigai sebagai suatu keganasan atau definisi kanker. Nah, apa nih, Dok, biasanya penyebab dari kanker kulit ini? Nah, penyebab untuk kanker kulit ini ada berbagai macam ya, tetapi yang paling sering yang paling utama menjadi faktor risiko untuk menyebabkan kanker kulit itu adalah paparan sinar UV yang berlebihan. Ya, sinar UV itu dari ya paling besar dari sinar matahari. Ya, di mana sinar UV yang berlebihan ini dia bisa menyebabkan kerusakan pada sel DNA kulit.
ya. Terlalu sering paparan yang berlebihan, selera kulit akan terus rusak, akhirnya dia akan bermutasi. Yang tadinya sel kulit normal akan berubah menjadi sel kanker, ya. Nah, yang kedua itu juga kanker kulit ini berisiko pada orang yang berkulit putih, ya. Orang yang kulit putih jumlah pigmen melaninnya lebih sedikit, ya, seperti bule-bule itu, dimana melaninnya sedikit. Melanin ini berfungsi sebagai pelindung tubuh sebenarnya, salah satunya perlindungan terhadap sinar UV. Semakin sedikit melaninnya, tentu perlindungannya akan semakin sedikit juga. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki genetik, ya, keturunan di keluarganya ada yang menderita kanker kulit juga, berarti dia juga akan berisiko, ya, risiko untuk menyebabkan kanker kulit. Dan yang penyebab terakhir itu biasanya adalah paparan bahan-bahan kimia. Paparan bahan-bahan kimia paling sering adalah bahan arsenik, ya. Arsenik itu biasanya pada limbah-limbah industri ataupun pada pestisida. Sebenarnya siapa sih dok orang yang mungkin lebih berisiko terkena kanker kulit ini? Nah, untuk orang-orang yang beresiko terkena kanker kulit, tentu tadi sesuai dengan faktor penyebab paling besar yang adalah sinar UV, ya. Itu yang pertama adalah orang-orang yang paling sering terpapar dengan sinar UV atau sinar matahari yang berlebihan, ya. Seperti orang-orang yang bekerja di lapangan, ya, mungkin di petani, ya, nelayan, atau mungkin kalau yang sering saya lihat ketika keluar itu juru parkir. Oh Ya, iya, suka dari pagi sampai malam dia selalu di luar. Tapi ada yang sudah pakai pelindung, ya, pakai topi lebar, ya, pakai handuk, ada saya lihat. Tapi ada juga yang masih, ya, dia menatang matahari masih banyak juga, ya. Jadi mungkin juga perlu perhatian. Terus yang kedua adalah orang-orang tadi yang jenis kulit putih, ya, seperti bule-bule, di mana angka kanker, ya, karena di sana lebih aware, ya, jadi angka prevalensi kanker kulit di sana itu lebih tinggi. Di Amerika atau di Eropa itu mereka punya data yang lengkap, dan di sana kanker kulit itu memang sangat tinggi karena tadi faktor risiko jumlah melanin mereka yang sedikit, mereka lebih berisiko. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang sering banyak berjemur. Nah, itu tadi orang bulenya, ya. Orang bule tadi dia kulitnya putih, pengennya kulitnya lebih gelap kayak orang Indonesia, gitu, ya. Jadi mereka sering berjemur atau malam-malam menggunakan alat, ya, tanning bed. Mereka masuk dalam tabung, memang sengaja disinari biar kulitnya menjadi lebih gelap. Nah, itu mereka justru menjadi berisiko untuk kanker kulitnya berlebih-lebih, ya, jadi double, ya. Dia melakukannya kurang, ditambah lagi dan sinar UV yang berlebihan yang disengaja, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang berada di iklim tropis. Nah, kita, ya, kenapa? Karena kita sepanjang hari akan terpapar dengan sinar matahari, gitu. Nah, untungnya kita dengan kita yang hidup di iklim tropis ini, kita diciptakan Tuhan memiliki kulit hitam, ya. Melaninnya lebih banyak daripada bule, gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu sudah dengan sangat sempurna, sudah dengan sangat matang sekali. Kita diletakkan di iklim tropis, dikasih melanin yang lebih banyak, jadi kita lebih gelap untuk melindungi dari sinar UV. Jadi pesan saya jangan nih setiap datang ke dokter spesialis kulit mintanya lebih putih, ya. Jadi kita ini es kulit begini sudah dari sananya ada gunanya, gitu, ya. Cantik tidak seperti gitu, ya. Karena itu tadi semakin putih risiko untuk kanker kulit semakin tinggi, gitu, ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang beresiko itu adalah juga orang tua, ya. Karena orang tua tentu dia sudah terakumulasi paparan sinar matahari di sekian tahun, gitu, ya. Mungkin dulu dia sebagai petani dia tidak ada masalah, tetapi pada saat ketika usianya lanjut, ya, terjadi akumulasi kerusakan DNA kulit tadi, biasanya kanker kulit lebih sering muncul pada saat dia sudah di usia tua. Sebenarnya itu adalah yang berisiko yang memiliki riwayat tadi, ya, riwayat kanker kulit di keluarga atau dia sendiri sebelumnya sudah pernah riwayat kanker kulit, jadi selanjutnya dia ada risiko lagi dia akan terkena lagi jika masih ada resikonya, ya. Risiko selanjutnya adalah orang yang memiliki tai lalat yang banyak, gitu, ya. Orang yang memiliki tai lalat yang banyak
tentu harus lebih waspada ya, karena hampir sebagian besar kanker kulit lesi awalnya adalah teh lalat. Gitu. Jadi tentu teh lalat yang ada di tubuhnya perlu diwaspadai apakah terjadi perubahan. Ya. Nah untuk teh lalat itu sendiri kita ada istilahnya ya, ABI duckling sign namanya. ABI duckling BBM guru rumah. Yang ada kartun dulu mungkin waktu kecil ya, Aksa punya anak putih-putih cantik, ada satu yang hitam yang jelek Iya. gitu ya. Jadi kalau untuk istilah di kanker kulit kita juga pakai istilah gitu ya. Ada banyak teh lalat, tapi kalau ada satu yang berbeda sendiri itu perlu waspada. Ya jadi seperti cerita kartun yang anak angsa itu semuanya cantik, ada satu yang hitam jelek, ternyata anak bebek ketukar gitu kan. Untuk teh lalat juga begitu. Jika ada teh lalatnya yang berbeda sendiri dari teh lalat yang lain yang ada di tubuhnya, jadi itu mungkin perlu langsung segera diperiksa. Oke, nah lalu apa nih dok, tanda dan gejala dari kanker kulit yang mungkin perlu kita waspadai dok? Oke. Tanda itu tanda dari gejala kanker kulit untuk tanda umum ya. Tanda umum ya mungkin tadi ada benjolan atau teh lalat yang terus membesar ya dalam waktu yang dekat. Yang kedua mungkin mudah berdarah. Yang ketiga adalah menjadi luka atau luka yang dalam jangka waktu lama tidak sembuh-sembuh. Itu tanda-tanda umum ya. Tapi ada tanda khusus untuk yang kasus melanoma ya. Melanoma tadi yang merupakan kanker kulit tersering ketiga dan yang paling berbahaya ya. Itu kita rangkum dalam penilaian ABCD ya. Jadi kita bisa nilai A-nya itu asimetri ya. Kita lihat lesinya ini tidak simetris gitu. Ya, simetris atau tidak. Kalau sudah menjadi tidak simetris perlu kita curigai. Yang tadinya bulat sekarang kok jadi bentuknya agak sedikit bertambah tapi tidak simetris, jadi tetap kecil, yang bagian kanannya mau jadi lebih lebar ya, itu perlu kita curigai. Terus B itu border, tepiannya tepiannya rata atau tidak. Nah, ya, tepinya kan ada yang lalat itu yang bulan rata ya, ada yang kalau sudah bergerigi kita perlu curigai. Yang ketiga C itu tanggal warna ya. Dalam satu lesinya itu warnanya seragam atau tidak, atau yang saya bilang dalam satu teh lalat sebelah kirinya hitam pekat, sebelah sisi kanannya kok coklat tua, sebelah sisi bawahnya coklat muda. Dalam satu teh lalat macam-macam warnanya, itu juga perlu kita curigai. Kemudian D diameter ya, untuk teh lalat yang diameternya lebih dari 6 mm ya, 6 mm atau 0,6 cm itu juga perlu kita waspadai. Yang E enforping ini perubahan ya, relawannya terjadi perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan ukuran ya, jadi itu juga harus segera diperiksakan ya. Jadi cukup nilai tadi A, B, C, D, E nya ada kecurigaan dari kelima ini, segera periksakan ke dokter spesialis kulit dan kelamin segera. Nah, tadi dokter kan cuma mengatakan yang pertama itu paparan sinar matahari ya dok ya. Nah kalau misalnya kita lihat di Dumai gitu ya dok, bahkan ada yang bilang satu orang satu matahari gitu dok ya. Nah itu ada nggak dok yang bisa kita cegah? Karena kan mau tidak mau kayaknya kita mesti harus keluar rumah juga, nggak bisa hanya ada di rumah. Dengan matahari kita yang betul-betul panas ini ada yang gitu ya. Ada nggak dok hal yang harus kita lakukan terus harus kita periksa sebelum keluar rumah gitu dok? Jadi untuk ini termasuk pencegahan, jadinya pencegahan untuk agar kita tidak berisiko nantinya menjadi kanker kulit ya. Kita perlu pencegahan, salah satunya karena faktor terseringnya tadi adalah sinar UV, sinar matahari. Jadi pencegahannya ya memang perlu kita menghindari paparan yang berlebihan ya dengan sinar UV ya. Kalau selagi saya hindari terutama itu di jam 10 sampai jam 4 sore ya. Yang kedua bagi pasti adalah menggunakan pelindung tabir surya atau sunscreen ya. Nah untuk pemakaian sunscreen ini juga pemakaiannya harus benar ya, terutama kita gunakan pada area kulit yang terbuka ya. Kalau pada laki-laki mungkin ada yang wajah, leher ya, lengan gitu. Kalau yang berhijab kan perempuan biasanya hanya wajah atau punggung tangan ya, jadi itu tetap wajib. Nah yang paling sering terlupakan itu kalau orang yang nggak berhijab itu ya, di daun telinga
daun telinga sering terlewatkan, ya, leher sering terlewatkan, dan kelopak mata juga sering terlewatkan. Jadi semuanya memang harus ada itu. Terus sunscreen ini kita gunakan itu 15 sampai 30 menit sebelum kita keluar rumah. Ya, 15 sampai 30 menit sebelum kita keluar, sebelum kita tanpa matahari, itu sudah harus kita gunakan terlebih dahulu. Gitu. Harus kita gunakan ulang setiap 2 sampai 3 jam sekali. Ya, setiap 2 sampai 3 jam sekali harus kita apply ulang, ya. Terus selanjutnya jumlahnya harus cukup. Ya, ya seperti yang udah pasti udah pada tahu ya, kalau misalnya di wajah itu 2 ruas jari satu wajah, ya itu satu wajah dan leher. Nah, jadi untuk bagian-bagian lain juga diperkirakan, ya. Cuman selama ini seringnya dapat pasien karena dia menggunakan sunscreen yang mahal, ya. Jadi dia pemakaiannya irit-irit. Yang kedua dia juga sayang untuk reply, sayang dong mahal, jadi memang dia irit-irit yang tipis-tipis, ya. Jadi percuma mahal, pemakaiannya tidak benar, jumlah tidak tepat, jadi sunscreen yang mahal tadi efek yang kita harapkan tidak ada. Jadi sia-sia, bagi sunscreen mahal-mahal, efeknya tidak dapat. Gitu. Jadi ya kalau misalnya terkendali budget, nggak apa-apa, beli aja yang sesuai dengan mau kita, tetapi pemakaiannya benar. Itu lebih berguna bagi kita. Gitu. Jadi nggak usah patokan pada harga, sesuaikan aja, tapi pemakaiannya harus benar. Gitu ya. Nah, ngomongin tentang sunscreen ini Dok, kan biasanya kita kalau beli sunscreen itu ada SPF gitu ya, Nak, ya. Ada SPF 35, 50. Nah, kalau untuk menghindari dari kanker kulit ini, sebaiknya kita pakai SPF yang berapa ya, Dok? Untuk pemakaian sunscreen yang bisa melindungi tubuh itu minimal di SPF 30, ya. Nah, untuk perlindungan tubuh ini sebenarnya tidak hanya cukup dengan SPF. Jadi SPF untuk sinar UV itu dia terbagi 3, ya. UVA, UVB, dan UVC, ya. Yang menembus ke lapisan bumi itu hanya UVA dan UVB. UVC tidak bisa menembus, ya. Nah, UVA, UVB sama-sama bisa merusak kulit, ya. Sama-sama merusak kulit, sama-sama bisa menyebabkan kerusakan DNA tadi yang menyebabkan kanker kulit, ya. Nah, di SPF itu dia melindungi hanya dari UVB, ya. Jadi sunscreen kita juga harus mencari yang broad spectrum. Nah, ini dia melindungi dari UVA dan UVB. Jadi selain tulisannya SPF minimal 30, dia juga harus ada tulis IPK. Iya, dia ada biasanya tertulis SPF sekian, PA plus plus plus. Gitu. Ya, itu artinya dia melindungi dari UVA dan UVB. Ya, jadi ada tulisan SPF, tulisan PA, atau jika hanya ada SPF, tetapi dia ada tertulis SPF. Jadi itu yang kita pilih. Ada yang nggak Dok? Saya dengan wajah, dengan tangan kan tadi juga harus kita pakai sunscreen. Apakah itu bisa dengan harga yang sama atau brand yang sama, atau harus ada khusus lagi untuk tangan, kaki, dan sebagainya? Boleh sih dengan kayak yang sama, ya, asalkan nanti dari kemasan kita lihat dia ini bisa untuk face dan body atau hanya face, karena nanti ada tentu ada campuran bahan-bahan lainnya yang ini memang dikhususkan untuk badan, ini yang dikhususkan untuk wajah, atau ini memang bisa digunakan untuk semua bagian kulit. Itu biasanya juga akan tercantum di kemasan ini, gitu. Karena nanti misalnya kan kulit wajah ini kan lebih sensitif, ya, karena dia lebih tipis dibandingkan kulit yang lain. Jika nanti produknya hanya khusus untuk badan, tetapi dipakaikan ke wajah, takutnya nanti akan iritasi atau sebagainya. Sangat terasa sudah banyak sekali informasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Zabiza. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada closing statement nggak Dok? Atau ingin menyampaikan sesuatu atau pesan-pesan kepada masyarakat? Untuk pesan-pesan kepada masyarakat, ya, yang pertama itu mungkin harus lebih aware lagi, ya, terhadap kulit kita, ya, karena kanker kulit itu termasuk tadi saya bilang penyakit tiga terbesar, yang tiga terbesar di Indonesia. Jadi kadang karena tidak ada keluhan, pasien merasa ini bukan sesuatu yang bermasalah, akhirnya dibiarkan, dan lesi kankernya terus menyebar dan terus merusak jaringan sekitarnya. Tentu kalau semakin terlambat, pengobatannya juga akan semakin sulit, komplikasi juga akan semakin lebih besar, gitu. Terus wajib melakukan pemeriksaan kulit sendiri, namanya sapuri.
ya. Jadi ada lagi namanya pemeriksaan sapuli, pemeriksaan kulit sendiri. Itu bisa kita lakukan rutin 1 kali sebulan. Gitu. Seperti pemeriksaan pada kanker payudara juga ada ya. Iya, sadari. Sadari periksa kehidupan dada sendiri. Kalau di kulit kita namanya sapuli. Periksa 1 kali dalam sebulan, terutama pada orang-orang yang memiliki tai lalat yang banyak. Ya kan ada kita lihat orang punya tai lalat banyak di tubuhnya gitu ya. Itu dia harus lebih well dia harus lebih sering melakukan pemeriksaan sapuli menggunakan cermin. Ya, jadi kita butuh 2 cermin, 1 cermin yang besar, 1 cermin tangan gitu. Jadi cermin besar untuk melihat mana yang bisa langsung kita lihat bagian belakang gitu, ya bagian depan, bagian belakang. Nanti bagian-bagian yang sulit untuk kita lihat menggunakan cermin yang besar kita gunakan cermin tangan, ya seperti di sela-sela gitu, atau di leher belakang kita lihat lagi pakai cermin gitu. Tapi kalau untuk orang yang misalnya tadi dia memiliki bakat kulit tai banyak atau dia sering terpapar matahari, ada bakat dari keluarganya yang punya kanker kulit, nah, mungkin bisa kontrol rutin ke spesialis kulit 1 kali setahun atau jika terlalu lebih beresiko 6 bulan sekali untuk melihat gitu. Jadi dokter spesialis kulit akan membantu melihatkan dari atas kepala kakinya ada tak yang kira-kira beresiko ini menjadi suatu kanker. Nah, yang pesan yang selanjutnya ya harus selalu melakukan pencegahan. Tadi kan ada faktor risikonya dari lingkungan, ya. Tentu yang dari lingkungan atau perilaku kita ubah tidak. Ya, seperti dari paparan sinar UV, jangan lupa menggunakan sunscreen, ya. Terus perlindungan tambahan juga perlu, ya. Seperti topi yang lebar, payung, pakaian yang lebih tertutup, ya. Terus iya, jangan lupa sunscreen-nya dipakai sesuai dengan aturan dokter. Gitu. Yang udah mati apa gitu ya, pakai Iya. setiap bulannya bu. Terus Karena diajar sekali. tidak ada malah sampai kayak make up gitu ya. Itu kalau misalnya kita make up harus dihapus dulu atau bisa langsung di apply aja itu Nah, biasanya. idealnya kan memang sebenarnya dibersihkan dulu cukup dengan air biasa saja, tidak perlu pakai sabun. Ya, itu idealnya. Tapi kan kadang sulit ya, apalagi kalau bekerja gitu kan. Nah, ya untuk tips dan triknya ya mungkin bisa menggunakan yang spray saja, ya yang spray makeupnya tidak perlu dihapus tapi diulang aja, tinggal disemprot gitu, jadi makeupnya tidak terganggu, sunscreen-nya ter-apply lagi. Oke, oke terima kasih Tam atas ilmu dan informasinya hari ini Dok. Dan tentunya jangan lupa untuk like dan juga share postingan ini agar ilmunya tidak jauh dari kamu. Baiklah kalau gitu demikianlah podcast kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.